Artinya untuk bisa mencapai kesejahteraan seperti yang disampaikan, kita sudah sama-sama dengar Presiden langsung menyampaikan kepada kita semua dalam taklimat Presiden 2 hari yang lalu bahwa kesejahteraan itu yang harus menjadi fokus kita bersama. Tapi untuk menuju ke sana ini ternyata seperti telur dan ayam begitu. Kita membutuhkan daya beli masyarakat yang semakin naik, tapi juga sangat bergantung sekali juga dengan apa yang terjadi di global. Saya akan beralih ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, terkait dengan ekonomi kerakyatan sendiri, apalagi tadi disampaikan oleh Bu Nina, daya beli kita ini relatif rentan. Apakah ekonomi kerakyatan itu masih relevan untuk dijadikan fondasi dari pertumbuhan ekonomi kita, atau kita sebenarnya masih sangat bergantung? Baik, terima kasih Bu Anneke, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum menjawab yang disampaikan moderator, ya, kalau di kerangka acuan itu kan transformasi ekonomi dan juga adanya kesatuan untuk visi. Ini kami membacanya sebagai dan topiknya itu diantaranya itu adalah terkait dengan MBG, mungkin terkait dengan pertanyaan itu, kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kemudian di situ juga ada kampung nelayan dan juga rantai pasok pangan. Berbicara terkait dengan TOR atau kerangka acuan dan yang ditanyakan tadi, maka di sini ada dua, yaitu transformasi ekonomi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa di dalam RPJPN itu transformasi ekonominya nantinya arahnya itu adalah berbasis iptek, inovasi dan produktivitas. Di situ ada fungsi kapital, labor sama variabel ketiga yang endogen yang nanti berkontribusi pada nilai tambah pada ekonomi tadi. Di sini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam hal ini itu juga melihat bagaimana kebijakan atau kebijakan yang transformasional itu mengarah kepada kapital. Kapital misalnya bagaimana terkait dengan jaringan irigasi sampai ke sawah. Kemudian yang kedua ekstensifikasi. Kemudian kalau tadi itu terkait dengan labor, ya berarti di situ adalah bagaimana intermediator, bagaimana penyuluh-penyuluh pertanian, karena selama ini itu justru sangat kurang dan berubah fungsi pada saat di daerah. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan variabel ketiga yang endogen, yaitu teknologi, TFP dan lain-lain. Ya. Itu diantaranya itu adalah bagaimana penggunaan bibit unggul, pupuk, dan itu diimplementasikan pada ekosistem yang menjadi topik. Apa itu? Ekosistem MBG, ekosistem bagaimana keterkaitan antara MBG dengan rantai pasok pangan. Di antaranya tentunya dengan jika tadi itu ada perencanaan kebutuhan bahan baku untuk MBG dalam hal ini SPPG, maka di situ ada direncanakan terkait dengan apakah dilihat stok atau inventory dengan bill of material kira-kira buat atau beli. Kalau tadi itu buat, maka di situ koperasi primer, kelompok tani dan lain-lain bisa memasok kepada dapur atau SPPG tadi. Dan itu lanjut ke penerima manfaat. Itulah yang diharapkan setiap tadi itu interaksi antar elemen, supply, demand dan juga linkage ya, atau intermediator tadi, itu tadi memberikan nilai tambah pada yang bersilaturahmi. Dan itu diukur. Ukuran itulah yang nanti itu secara mikro dan sampai agregatnya di makro tadi itu bisa kontribusi kepada perekonomian. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah bahwa di sini ada manajemen risiko dan implementasi teknologi. Jadi itu yang esensi, salah satu contohnya pada Perpres 115 tahun 2025 tentang tata kelola MBG. Jadi di situ upaya untuk mengatasi implisit ya asimetri informasi. Maka beberapa pasal itu tercantum bagaimana yang tadi kesatuan visi itu di dalam manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor. Kata kuncinya lintas sektor, lintas stakeholder, lintas OPD, kemudian di situ turun sampai ke risiko-risiko fungsional. Risiko fungsional misalkan risiko operasional, risiko
keuangan dan lain-lain. Kemudian yang tadi implementasi teknologi, tentunya untuk mengurangi asimetri informasi tadi, maka di situ bagaimana peran di beberapa tempat yang tadi itu ada ekosistem MBG, ada ekosistem koperasi, ada ekosistem ketahanan pangan, itu ada diterapkan Internet of Things. Jadi di situ ada tambah greenhouse, sehingga itu kelembapan, kemudian curah hujan dan lain-lain diatur, kemudian bisa di traceability terhadap rantai pasoknya. Sehingga itulah yang tadi diharapkan sebagai instrumen pemantauan. Di Kemenko Pangan sendiri itu juga ada dashboard yang tadi itu bisa memonitor ya, kinerja dari masing-masing entitas. Kebetulan saya ketua tim Renstra dan ketua tim dashboard. Mungkin itu Bu Anike.